wasit foul Rossi. Kick off babak yang pertama. Nah, sekarang William Pluim, pemirsa. Pluim kembali. Oh, Aska Fauzi. Oh, sukar dipercaya, pemirsa. Gol yang super beyond. Dari super sub bernama Aska Fauzi yang mendapatkan umpan dari William Pluim. 1-0 PSM Makassar unggul atas Bali United di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Sukar dipercaya ini. Ya, kita lihat bagaimana kemampuan Aska Fauzi yang mampu menyelinap dan juga umpan yang sangat cantik, sangat manis, memanjakan. Besok banyak nih yang datang ke barber. Mau dong potong cepak Rusia ala Serif Hasik. Terinspirasi ya, terutama yang di Makassar itu ya. Iya makanya. Ini Idola baru nih, idola baru. Cepak Rusia, Serif Hasik. Bersiap-siap kali ini. Serif! Sukar dipercaya pemirsa. Penalti dengan kaki kiri yang sangat ingin dilakukan oleh Serif Hasik. Tidak hanya jago dalam menjaga pertahanan, tapi dia juga mencetak gol. 2-0 PSM Makassar unggul atas Bali United. Ilya Spasojevic kali ini yang mengambil. Kita saksikan pemirsa bagaimana Ilya Spasojevic, pemilik gol atau juga menjadi top skor sementara bagi Bali United. Ilya Spasojevic bersiap-siap kali ini dengan tendangannya. Ilya Spasojevic kembali menjadi 2-1 dan inilah dia game on. Sing main-main dengan Ilya Spasojevic. Ya, gol ke-6 dari Ilyas Spasojevic untuk menegaskan bahwa dia masih eksis dan dia masih konsisten terus mencetak gol. Jangan kemana-mana, karena kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Sebelumnya, terima kasih kepada Coach Milo dan William Pluim yang telah menghadiri post-match press conference pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang telah hadir pada post-match press conference pada sore hari ini. Pada pertandingan PSM Makassar versus Bali United yang dimenangkan oleh PSM Makassar dengan skor 2-1. Coach, sebelumnya selamat atas kemenangannya dan menurut Coach bagaimana jalannya laga tadi terutama di babak kedua? Thank you for congratulations. Okay, we was prepared for this game, and I feel energy. And thanks to my boys for trying and giving their best. We believe we can win this game. All the 7 days, 10 days our preparation, and we put a lot of hard work. We beat one of the best team in the league. As I say, we are growing from the match to match to be stronger and better. And I just want to say one more time, I'm proud to be coach of these boys. They are working very hard, and they are rewarded for this win. Kita memang mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini dan kita bisa lihat energi yang diberikan oleh anak asuh saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada perjuangan pemain-pemain saya dan saya katakan kepada pemain-pemain bahwa kita harus percaya dengan kerja keras yang kita tunjukkan bahwa ini akan membuahkan hasil. 7 hari katanya kita mempersiapkan diri dan memberikan kerja keras setiap latihan yang kita lakoni dan kita mengalahkan hari ini, mengalahkan salah satu tim yang terbaik di liga ini menurut coach, dan itu memperlihatkan bahwa setiap waktunya, setiap harinya kita semakin membaik dan semakin kuat. Saya bangga menjadi coach dari tim ini dan mereka kerja keras dan harusnya mereka dihadiahi 3 poin ini. Thank you Coach Milo for the answer. For William Pluim, bagaimana menurut William jalannya pertandingan tadi, terutama William mencetak 1 assist untuk gol dari Aska Fauzi tadi? How did you think the match went on? Especially, what do you think? What do you have to say after giving an assist to Aska Fauzi? Yeah, first of all, coach. I'm also proud to be captain of this team. I think in Indonesia it's very important that you give all your energy and all your focus in the game. And
And if we do this, we have the quality to win and decide games. So as long as we can prepare ourselves every game, like what we do today, then we can win every game. Because we see that we have qualities, a lot of qualities. But what I say, if we don't go on 120%, yeah, it's for every team in the league. It's the same. It's difficult, and you will not win the game. We learn from that, hopefully, and yeah, on this game we have to go forward and keep the line. Yeah, about the goal. Yeah, I think it was a very good goal. Good run from Aska. This is also one of our qualities. I think we have a lot of players who are good in the space. We have a few players who are good in delivering. So yeah, it's good that we make use of this and this brings us goals, and we have to continue this. And also congratulations, of course, for Aska for his first goal in the first minutes. Ya, dan saya juga ingin mengatakan bahwa saya bangga menjadi kapten dari tim ini. Di Indonesia katanya pertandingan seperti ini dan bahkan semua pertandingan itu harus kita memang berikan usaha ekstra, usaha maksimal, lebih maksimal. William Pluim mengatakan bahwa tidak cukup 100%, kita harus memberikan 120% di setiap pertandingan. Kalau memang kita menunjukkan hal yang sama, memberikan usaha 120% di tiap pertandingan, kita bisa mengalahkan tim manapun. Dan dia percaya bahwa tim ini mempunyai kualitas untuk melakukan hal tersebut. Dan ya, kita harus belajar katanya untuk tetap menjaga, memberikan katanya kerja keras seperti yang dia ucapkan tadi, dan kita harus lanjutkan hal ini. Dan terkait golnya, pada gol Aska tadi, dia mengatakan bahwa gol ini bagus katanya, dan Aska juga memberikan opsi dengan melakukan lari yang bagus belakang pertahanan lawan. Kita mempunyai banyak pemain yang bagus dalam hal menggunakan space, dan ada beberapa pemain yang bagus dalam hal delivery. Dan saya mengucapkan selamat kepada Aska untuk gol pertama. Terima kasih Willian untuk jawabannya. Coach, ini kita sudah ada pertanyaan dari rekan-rekan media, dari Zaki dari Fajar. Untuk Coach Milo, bagaimana Anda melihat laga debut dari Aska Fauzi dan dia juga mencetak gol pertama bagi PSM di laga tadi? What do you have to say about the debut of Aska Fauzi, and what do you have to say on first goal? Oh, it's good. He's scoring. He's working hard in training, and the reward coming for him is has some other quality who give us, and he uses this. And I hope that everybody will continue like this to give everyone much more and try to be better. Dan ini hal yang bagus katanya, dia bekerja keras dan dia memang harus dihadiahi akan kerja kerasnya, dan dia menggunakan kualitasnya di pertandingan. Dan kita harus melanjutkan, dia harus melanjutkan tetap dengan kerja keras di latihan dan juga di pertandingan, dan untuk mencoba selalu katanya untuk lebih baik. Thank you Coach for the answer. This is the last question for Coach Milo. Coach, bagaimana melihat lini belakang yang kurang safety, penalti dan miskomunikasi masih terjadi di laga tadi? Bagaimana komentarnya Coach? What do you have to say about your back line that oftentimes that they lost communication and make mistakes? Everybody see the mistakes, but in 90 minutes the Bali don't have any chance. Normally in the 90 minutes you can sometimes make a mistake. It's our mistake. We did follow our instruction, but it's football. Sometimes you force the mistake by yourself or opponents or by field, but we will try to fix it. But today we was dominant and we didn't give too much room to the Bali, and they are very dangerous side. They are both champion. You see the bench players coming, they are national player, naturalization player, but sometimes you have to make mistake, but you try to reduce as much as we can. Today we are making less mistake than we used to it. Ya, dan semua orang katanya bisa melihat kesalahan tersebut, namun juga harus melihat permainan yang kita tunjukkan bahwa Bali tidak mempunyai peluang
bagus ke gol kita katanya, dan inilah sepak bola, memang kesalahan-kesalahan itu memang akan dilakukan, tapi kita harus tetap belajar dan untuk memperbaikinya ke depannya. Dan di pertandingan kali ini kita membuat kesalahan lebih sedikit, kita dominan di pertandingan ini dan kita tidak memberikan banyak ruang kepada Bali yang notabene adalah mantan juara Liga 1 tahun 2019. Thank you Coach for the answer. Dengan dijawabnya pertanyaan dari Coach Milo tadi, maka selesai pula lah post-match press conference pada sore hari ini. Thank you Coach Milo and William Pluim for attending this post-match press conference. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang sudah hadir pada post-match press conference pada sore hari ini. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.